balik lagi di Culture Talks Female Circle bersama aku Ucita Pohan. Seru sekali akhirnya kita bertemu kembali dengan episode yang istimewa karena kali ini kita akan ngomongin soal kebaya. Tapi bukan cuman sebagai busana, melainkan kebaya sebagai sebuah perjalanan yang terus hidup dan berkembang. Mulai dari awalnya mungkin kita kenal sebagai tradisi, tapi lama-kelamaan juga jadi jati diri perempuan Indonesia. Makanya tamu hari ini juga istimewa. Aku punya 2 tamu spesial, yaitu 2 perempuan hebat yang akan memberikan cerita dan perspektif tentang kebaya, tapi dari angle yang berbeda yang mungkin sebelumnya kita belum pernah dengar. Langsung aja kita kenalan. Ini dia tamu hari ini. Hello. Yang pertama ada Alma Alfarisi. Hai Alma. Hai Kak. Hai, Alma ini adalah seorang content creator sejarah perempuan Indonesia dan juga banyak ngomongin kebaya dan sering banget pakai kebaya kemana-mana. Iya. Hai, terima kasih sudah hadir. Thank you for having me. Of course. Dan kita juga sudah bersama-sama dengan Tifa alias Nona Srikaya. Hai Tifa. Hai Kak. Tifa kita kenal dengan Nona Srikaya yang merupakan seorang pegiat fashion kebaya dan juga wastra entusias. Waduh. Seantusias apa kamu Tifa sama wastra? Dari 1 sampai 10, 9,9. Wih, 9,9. Itu sih antusias banget ya, kayak tiap bangun pagi kayak wastra apa ya hari ini gitu. Batik kayak gitu kalau bangun. Bangun tidur kayak gitu. So, terima kasih sudah hadir, cewek-cewek cantik ini. Aku pengen tahu kabar kalian, tapi kelihatannya kabar kalian sih seru, cerah, dan ceria ya dengan mengenakan outfit. Coba outfit cek dulu masing-masing deh dari Alma. Berapa layer hari ini, sister? 1, 2, 3, 4. Oke. 4 aja kok. 4 layer. Iya. 4 aja. 4 aja. Oke, kita cek kalau Tifa ada berapa layer coba. Kayak aku sama ya, 1, 2, 3, 4 sama. Ternyata 4 layer. Dan tentunya kita bebas banget ya sekarang pakai kebaya dengan style masing-masing yang ya bisa kita lihat kan keren banget mereka berdua ini pakai aksesoris seru dan ini yang kita mau bahas ya. Kebaya di kehidupan sehari-hari kita. Tifa, aku nanya ke Tifa dulu ya. Sebagai seseorang yang bisa dibilang udah pakai kebaya tuh jadi keseharian gitu kan, karena Tifa dengan Nona Srikaya ini juga nggak bisa dipisahkan banget nih gitu. Kita akan selalu ngelihat Tifa ini sebagai gambaran anak muda yang berkebaya dengan cara tersendiri. Caranya beda-beda, karena itu kayaknya dilakukan sama banyak anak muda juga sekarang ya. Lebih berani, dipakai buat casual, dan juga kadang-kadang seru, out of the box, dan nggak konvensional juga gitu. Nah, aku pengen tahu nih dari Tifa, sebenarnya apa sih yang membuat Tifa nih jadi memilih kebaya untuk bagian dari ekspresi diri? Menarik. Jadi sebenarnya awalnya aku cerita dari sebelum aku berkebaya, kalau boleh. Let's go. Jadi sebelumnya aku itu grunge banget. Oke. Sampai sekarang pun aku masih punk. Kelihatan. Ada sentuhan grunge-nya. Oke. Grunge punk alternatif banget. Oke. Tapi di situ apa ya, kayak masih ada yang belum lengkap rasanya. Terus sebenarnya kenapa akhirnya memilih kebaya dan akhirnya jatuh cinta sama wastra? Mungkin penasarannya udah ada dari masih kecil. Oke. Karena nenek aku itu Dharma Wanita. Oke. Dharma Wanita dan Anggota Dharma Wanita. Terus kayak kalau ada acara kan pasti pakai kebaya, pakai kain. Terus kayak di situ tuh aku wondering, ini tuh apa, baju apa ini tuh, kayak kenapa kalau dipakai jadi nenek aku jadi seproper ini kayak gitu. Oke, berarti kamu bisa ngelihat perbedaan nenek kamu sebelum pas pakai kebaya, pas dia udah dandan gitu. Iya. Terasa bedanya. Iya. Oke. Terus udah gitu, tapi aku tuh pas kuliah aku bawa kebaya sama kain nenek aku. Terus pernah satu hari 2017, 2016 pas awal-awal kuliah aku pakai. Waktu itu kan belum ada mungkin yang pakai kebaya kemana-mana. Dan itu aneh. Dan terus aku pakai kampus. Kampus ya. Dan aku nggak pakai lagi setelah itu. Karena apa ya? Karena ya ini pandangan sih, kayak orang tuh ngeliriknya berbeda, terus kayak mau kemana kayak gitu. Dan itu 2016 sangat berasa, biarpun sekarang masih terjadi, tapi karena udah banyak orang yang pakai juga, yang kembali menghidupkan kembali kebaya dan wastra, jadi lebih merasa
apa ya, pede dan yakin buat pakai kebaya. Akhirnya aku pakai lagi itu di tahun 2021 atau 2022. Itu kan lagi rame juga ya gerakan untuk berkain. Benar. Di tahun itu, karena mungkin pas pandemi kita jadi didorong untuk mengeksplorasi diri kita sendiri. Dari situ aku FOMO kan itu awal, kayak aku juga pengen ikutan gitu. Tapi awal-awal aku pakai kebaya proper sekali, kayak apa yang seharusnya berkebaya. Tapi di situ aku juga nggak ngerasa itu diri aku. Karena aku kan udah bertahun-tahun ngebangun diri aku si alternatif girlies itu. Dan akhirnya aku nyari aja caranya supaya kedua hal ini, hal yang aku suka dan hal yang udah terbentuk di diri aku menjadi satu hal yang baru, jati diri yang baru, dan itulah aku sekarang, aku rasa kayak jadi ada transformasi, ada juga apa ya, momen dimana akhirnya kamu menyadari pernah gitu nyobain pakai kebaya yang pakem, yang mungkin untuk kebutuhan tertentu masih dipakai sampai sekarang gitu ya, tapi kayak ngerasa kayaknya kok ada yang gak matching ya gitu sama diri gue gitu. Akhirnya tampillah sekarang dengan tampilan yang terbaru. Sekarang ini paling nyaman nih kayak gini. Pantesan kita kalau ngelihat Tifa tuh selalu kayak, kok dia bisa ya ngegabungin wastra ini sama atasan kebayanya yang kayak gini. Kok bisa ya gitu, karena ternyata emang itu adalah dari dalam diri ya. Maksudnya kenyamanan itu rasanya tuh emang styling akan terlihat bagus kalau udah matching sama apa yang kita rasain gitu kali ya. Personality kita. Nice. Nah, kalau personality-nya Alma nih lain lagi nih. Kita ngelihat Alma ini seorang yang apa ya? Kalau aku sih ngeliat sosial media kamu ya, terutama di Instagram, itu tuh jadi halaman yang sangat edukatif. Terus udah gitu kayak aku jadi bisa dapet info-info yang ada hubungannya dengan sejarah, terutama perempuan Indonesia gitu ya. Dengan cara yang sangat light, dan itu beneran kayak ya lagi didongengin temen aja gitu ya, dan itu enak banget gitu bisa ngasup informasi kayak gitu. So thank you udah bikin konten-konten kayak gitu, Alma. Aku penasaran justru karena Alma pasti udah ngulik gitu ya perjalanan perempuan Indonesia dari generasi ke generasi. Ini kita ngomongin soal budaya nih, merawat budaya lintas generasi gitu. Kalau kebaya sendiri, Alma, yang aku penasaran itu dari generasi dulu banget, nenek moyang kita sampai kita kan ya kita pakai terus nih sampai sekarang. Tapi ada nggak sih perjalanan perubahan makna gitu dari yang dulu ke yang sekarang? It's really interesting karena itu pun sebenarnya yang aku juga penasaran banget. Karena kalau misalnya kita bandingin ya sejarah pakaian Indonesia versus sejarah pakaian Barat gitu. Sejarah pakaian Barat tuh setiap 10 tahun tuh ada pergantian di siluet segala macam. Tapi kalau kita lihat sejarah pakaian perempuan Indonesia, terutama mungkin yang di Pulau Jawa atau yang memang memakai kain kebaya, ya udah itu aja kain kebaya, dan jadinya kita mikir kayak kenapa kok mereka nggak ganti-ganti ya, kayak kenapa kain kebaya terus gitu. Jadi sebenarnya kayak kita bisa ngelihat bahwa setiap generasi perempuan Indonesia memaknai kebaya itu dengan their own philosophies and their own understanding gitu. So misalnya for example pada saat pergerakan nasional, pada saat ada kayak whispering of nih kita bentar lagi mau merdeka nih gitu. Perempuan-perempuan Indonesia pun memakai kain kebaya sebagai tanda bahwa saya ini adalah perempuan modern, saya perempuan yang punya agency, saya berani, saya menulis, saya juga pintar, nggak kalah sama laki-laki Indonesia gitu. Terus kemudian masuk ke kemerdekaan, mereka juga punya makna sendiri untuk kebaya bahwa saya adalah perempuan of this new nation, perempuan Indonesia yang baru ini gitu. Dan sampai sekarang kita juga mungkin beda banget ya. Kita mungkin awal-awalnya mendapatkan kebaya mungkin hand me down atau kita suka thrifting gitu kan, dan kita suka mungkin meromantisasi bahwa nenek aku dulu pakai ini pas dia menikah atau graduation, jadi aku pengen mengenang memori yang aku, jadi aku pakai gitu. Jadi dari setiap generasi tuh kayaknya simbolisme dan filosofi dan pengertian apa yang kita pakai itu pasti berganti dengan apa aja yang happening around us, dan juga mungkin teknologi yang ada gitu. Mungkin zaman dulu adanya keranjang, tapi sekarang kita ada bordir mesin gitu. Jadi
pasti kayak time capsule sendiri di dalam our own fabric and the philosophies that we understand it pasti beda-beda, dan tapi malah justru itu yang serunya sih. Ya nggak sih? Kayak, iya benar, karena itu menggambarkan situasi kehidupan di zaman tersebut, ya nggak sih? betul. Kalau misalnya sekarang kita kayak tadi Alma bilang, kalau dulu semuanya mungkin manual, sekarang kita udah ada mesin-mesin yang bisa bikin kayak bordiran dan lain-lain gitu. Dan ketika kita udah ngomongin kayak mesin bordir, itu kan langsung kebayang suasananya semodern apa gitu kan. Sementara pada saat kita ngomongin oh ini semuanya manual gitu, langsung kebayang kan waktu itu kayaknya belum ada listrik, belum ada apa, dan situasi atau suasana yang kita bisa visualisasikan langsung beda banget ya. Maknanya juga sangat berbeda ya. Pasti. Kalau maknanya buat Alma sendiri kayak gimana? Beda-beda. Saat ini deh, gimana kebaya itu punya makna di hati kamu hari ini? Sure. Buat aku kebaya tuh bisa aku pakai ketika I need confidence. Oke. Jadi kayak misalnya hari ini aku kesini, aku udah mikirin kayak 2 hari, 3 hari sebelumnya aku pakai kebaya apa ya, terus pakai kain apa ya gitu, karena aku pengen memperlihatkan bahwa apa yang aku pakai di badan aku tuh it also is meaningful gitu. So contohnya hari ini aku pakai kebaya dari local brand semua, karena of course aku harus supporting mereka gitu kan. Jadi ketika aku memakai kebaya pun misalnya aku lagi nari, aku kebetulan juga suka nari, dan kita di Sanggar itu kita memakai kebaya setiap latihan. Jadi itu kayak ada rasa kita tuh memang masuk ke dalam feminitas kita dengan memakai kebaya. Jadi buat aku kalau aku pakai kebaya sekarang artinya adalah confidence, femininity, dan merasa bahwa inilah sebenarnya keaslian aku tuh memang keluar lebih terpancarkan ketika aku memakai kebaya gitu. So kayaknya emang kalau we put meanings, personal meanings ke barang-barang atau specifically fashion item yang kita pakai, kita tuh jalannya jadi jauh lebih pede, karena kayak we know we want to kayak communicate something gitu ya, bukan cuma mau bergaya dan dilihat orang, tapi kita juga lagi menyuarakan sesuatu gitu kali ya. Betul. Setuju. Oke, kalau Tifa, kalau tadi Alma cerita bahwa dari setiap zaman itu kan ada makna-makna yang berbeda, dan dibilang juga bahwa perkembangannya itu juga ya ngaruh sama apa yang dirasakan sama perasaan orang yang memberi makna tersebut. Kalau Nona Srikaya sendiri, maknanya buat Tifa apa, dan gimana sih ceritanya ini tuh bisa berkembang gitu sampai sekarang jadi brand yang sangat dekat dengan anak muda tapi juga dekat dengan budaya? Nona Srikaya itu sebenarnya Nona Srikaya itu kalau dari nama ya, itu nama akun TikTok aku. Oh, awalnya tuh gitu, akun TikTok dulu. Iya, karena belum jadi brand waktu itu. Karena pas aku transisi dari alternatif itu ke kebayaan, itu aku tiba-tiba dari baju yang hitam-hitam jadi warna-warni, dan ada satu tokoh sinetron namanya Nyonya Srikaya. Serius? Iya. Kamu nonton sinetron itu? Enggak. Tapi denger aja. Aku lihat di YouTube kayak klip-klipnya gitu, dan udah kayak di edit gitu lah. Terus kayak itu jadi jokes di antara teman-teman aku ini, terus kayak ya you are the Nona Srikaya. Kalau dia nyonya, gitu. Kamu nonanya. Yes, karena belum jadi nyonya kan. Iya benar-benar. Terus one day, jadi sebenarnya ini tuh idenya adalah nggak cuma dari diriku sendiri. Jadi ada partnerku yang dia itu nanya, kamu mau dibikinin kebaya nggak buat ngonten? Awalnya buat ngonten, karena ada salah satu video aku yang viral, sampai hari ini masih viral lagi, udah kayak 3 tahun gitu. Dan itu aku kayak rambut aku berantakan, aku ngantuk banget mukanya, aku pakai kebaya, aku pakai sarung kotak-kotak gitu, terus pakai tank top, pakai sneakers, makan pie, itu viral banget. Terus kayak ya udah dibikinin kebaya buat ngonten kayak gitu kan. Akhirnya jadi konsisten dibikinin kebaya, ngonten, orang-orang nanya ini beli kebayanya di mana?
bikin sendiri lagi kayak gitu kan. Saya ya udah ayo coba deh jual, kita belanja bahan terus udah gitu. Kita coba jualan buat Lebaran 2024 dan ternyata respon orang-orang bagus. Di situ aku ngelihat satu hal yang menarik karena aku tuh kan aku udah tinggal di Bandung dan Jatinangor selama 9 tahun dan aku ngerasain perbedaannya antara perbedaan kedekatan antara perempuan-perempuan orang-orang di Bandung dengan budayanya dan orang-orang di Jabodetabek dan Jawa in general dengan budayanya. Beda banget rasanya. Beda banget, di Bandung itu sangat jauh. Aku merasa aku sangat berbeda secara penampilan sama orang-orang lain. Di sini pun di banyak tempat kita merasa berbeda tapi masih terasa nyentrik gitu iya, benar. Kalau di sana benar-benar beda dan terlalu jauh perbedaan antara orang yang suka budaya dan orang-orang lainnya. Kayak gitu. Nah, tapi setelah setahun ini aku kan udah tinggal di Jabodetabek lagi. Dan aku ngelihat banyak orang yang kembali merangkul budayanya, kembali berkebaya. Dan ternyata setelah sekian bulan aku di Jakarta dan kembali lagi ke Bandung, itu udah menyebar ke Bandung. Seru. Gitu. Dan ternyata perkembangan itu terjadi. Betul, dan salah satu yang membuat aku memaknai Srikaya ini bukan hanya sebagai brand adalah karena orang-orang percaya dengan apa yang aku bawa, dengan styling aku yang dulunya itu sangat berbeda, dan sekarang jadi banyak orang yang mulai mencoba untuk ayo kita bereksplorasi sama kebaya, sama kain dan apapun yang kita punya di lemari. Dan itu aku bisa ngerasain itu, aku bisa ketemu sama orang-orang yang I know you, aku suka banget sama styling kamu, aku pengen banget, aku mau dong belajar, dan itu aku ketemu di mana-mana, kayak gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu bagian dari perjalanan si kebaya itu sendiri. I hope so kayak gitu sih. Udah fix itu bagian dari perjalanan sih, dan it's a big part of the journey, I guess. And not only for myself. Yes, karena itu ketika udah menyentuh banyak orang, ya disitulah akhirnya kayak ada collective energy ya nggak sih, yang kita rasain itu bikin satu sama lain juga jadi makin semangatnya jadi makin ada nih gitu, maknanya juga jadi makin besar, walaupun personally kita masing-masing punya makna masing-masing gitu kan ya soal kebaya ini. Tapi pada saat kita mengenakannya pakai sehari-hari itu jadinya akan subjektif iya, tapi secara objektif juga ada makna yang sampai sekarang ini mungkin kalau buat kita perempuan Indonesia mungkin itu bikin nyentuh hati nggak sih, bikin terenyuh gitu, karena kan itu langsung nempel sama jati diri kita sebagai perempuan Indonesia kan. Sama kayak pas kemarin kita ngumpul dan nonton film pendek Jalan Pulang. Kalian udah pada nonton belum? Sudah. Nah, itu kan nyentuh hatinya rame-rame ya. Sampai aku kan nonton pas yang preview rame-rame tuh barengan. Jadi kita nonton di bioskop tuh rasanya kayak gitu, ngelihat kiri kanan tuh semuanya kayak terenyuh bareng gitu. Dan sekarang udah bisa disaksikan juga di YouTube-nya Indonesia Kaya, jadi jangan lupa yang belum nonton ditonton. Nah, ini kan berdua udah pada nonton nih, aku mau ngomongin film itu ya. Alma udah lihat film Jalan Pulang itu? Udah, nangis. Nonton berapa kali? Aku kemarin tuh aku nonton pertama kali in my room, terus kayak ya udah nangis sendiri, sedih banget. merinding terus sih. Kayak aduh kenapa kok nonton kayak gini kok kayak sederas itu ya gitu. But ya aku nonton sekali, and then even nonton dengan cuman sekali aja tuh bisa sedalam itu maknanya, karena we feel it, it's very relatable Yes. Kayaknya itu sesuatu cerita yang kita semua punya, especially sebagai anak perempuan, kita pasti dapet lungsuran apapun, misalnya batik ataupun kebaya yang pastinya. Jadi kayak pas nontonnya tuh kayak eyang atau kayak nenek gitu, sama jadi nenek kayak, gitu. Terharu banget ya. Kalau Tifa gimana?
Kurang lebih sama ya. Soalnya balik lagi ke cerita aku tadi, yang pertama aku lihat nenek aku. Sebenarnya aku cuma dapat kebaya nenek aku satu. Oh gitu. Dan itu kegedean. Satu dan kegedean, tapi sampai sekarang masih disimpan dong. Masih ada, Dipakai tapi nggak? belum pernah aku pakai karena Oke. gede banget. Akan menjadi momen spesial tuh nanti pada saat akhirnya berhasil di styling sama Tifa dan dipakai untuk occasion tertentu ya. Tapi aku juga jadi penasaran deh, kamu sebenarnya pas tadi kan juga sempat bilang bahwa pertama kali itu karena masa kecil gitu kan ya. Nona Sri kayaknya sendiri itu jadi brand dan berkembang dan kamu lakuin terus gitu, put your heart into it terus, itu ada pengaruhnya nggak juga dengan nenek atau ibu kamu? Sebenarnya kalau secara kreatif enggak sih ya, lebih ke dorongan awal. Kenapa aku berkebaya dan kenapa akhirnya mungkin kalau aku nggak berkebaya aku nggak akan bikin Nona Sri kaya I kan. see. Ya. Oke. Jadi emang itu kayak apa ya, garis start yang jadi mungkin bensin pertamanya aja gitu ya. Habis itu ya udah kebebasan itu ada di tangan kamu sendiri untuk berkreasi dan lain-lain. Well, seperti yang sebenarnya kita tonton di film Jalan Pulang ya kan. Part paling suka yang mana, Tifa? Pas ibunya ngasih lihat ngasih tahu ini pas dipakai. Oh ini pas dijelasin ya, graduation ya, ini ya. yang pas lagi graduation, ini yang ada yang lagi pacaran sama bapaknya. Iya, terus ini kamu simpan aja buat kamu nanti nikahan. Oh iya, itu juga. Itu langsung. sih kayak, tapi lebih ke pengen juga kayak Iya juga ya. Kalau part paling relatable? Part paling relatable itu aku lebih ke ini sih, ngelihat Mbak Astri Welas. Itu kan dia sebagai owner brand kebaya. Aku lebih ke what if that's me Yang ada di situ, ada di posisi berapa itu, tahun ke berapa depan, tahun ke depan, kayak terus gitu ngerasa sih. kayak masih relate nggak sama pasar di masa kini dan lain-lain. Aduh, kalau Alma part yang paling relatable yang mana? Aku suka banget yang bagian home movies-nya, yang tape-tape zaman dulunya, terus diulang, ditontonin, itu juga seru banget sih, karena bener-bener ngeliatin setiap milestone dari bukan cuma ibunya tapi juga darahnya gitu, kayak kita nggak nyadar tapi ternyata oh iya mereka bener pakai juga sih. kebaya ya gitu. Iya benar juga sih. Iya benar, dan kayak momen tersadar itu tuh momen kayak oh iya ya itu tuh kayak nggak bisa diulang lagi ya nggak sih, dan itu aja tuh udah ngebangun sesuatu yang bikin kita kayak oke, kalau gitu ini emang sesuatu yang harus diembrace dan dihargai gitu ya. Nah Alma, kalau tadi Tifa cuma punya satu kebaya dari nenek, kalau kamu punya banyak warisan kebaya gak? Aku kalau dari eyang aku lebih dapet kutang yang dipakai di dalam Kutang kebaya. nenek, oh literally kutang nenek berarti kalau dia punya nenek. Iya, sama satu kain. ada kain, Kalau bukan yang dari- ini. Ini dari ibu aku. Oh dari ibu. Oh banyak nih yang diambil dari lemari nenek dan ibunya nih kayaknya nih Masih ya. ada sisanya, masih ada sisa buat aku. Kalau dari ibu aku mungkin banyak. Karena kalau dari ibu aku banyak tuh, ada kebaya banyak. Oh sampai sekarang masih sering pakai juga. Masih, jadi kayak kalau hari ini aku di koleksi kain aku kayaknya belum ada yang cocok nih, aku lihat-lihat. Boleh pinjam yang ini nggak? Tapi dipinjamnya terus kayaknya jarang dibalikin ya gitu. di lemari aku Langsung terus. jadi hak milik kalau gitu sih emang. Iya, jadi banyak Bisaan. sih. Dan lucunya tuh kebaya tuh kita tuh nggak, kan kalau kita pakai baju orang lain kadang-kadang fitnya agak beda ya. Kalau sama kebaya dan especially sama kain tuh bisa sangat dimodifikasi sesuai sama kita gitu. Jadi nggak harus repot-repot kita jahit atau nggak harus repot kita ke tukang jahit. Very very flexible dan sesuai aja. Jadi itu enaknya sih kalau kita bisa sharing lemari sama Iya. Itu yang lain. warisan paling berharga tau gak sih dari ibu-ibu kita buat anak perempuan tuh. Nah itu kan dari ibu ke kita, dari eyang ke kita. Kira-kira kalau kalian berdua nanti punya anak, bakal mewariskan juga nggak tuh kebaya-kebaya dan wastra? Gimana Alma? I think so. Harusnya I think sih so. iya ya. Iya. Karena kita juga memiliki kebaya-kebaya, kita juga punya banyak cerita di balik kebaya itu ya. Jadi kayak semoga nanti anak-anak kita juga ya kayak Dara itu understanding, oh ini tuh
ternyata sesignifikan itu ya kebaya dan aku juga mau pakai gitu. Ya hopefully ya. Iya. Nah kalau Tifa juga pasti kayaknya dia bukan cuma ngewarisin kebayanya deh, sekalian sama bisnisnya dia warisin. Kamu beneran kayak itu ibu yang diperankan Asri Welas itu. Amin ya, itu makanya aku pas nonton kayak lebih ke apakah aku akan sampai situ kayak mudah-mudahan ya, kan itu artinya kan Amin. berarti karirnya panjang, bisnisnya panjang, makna yang diberikan buat sekitar dan budaya juga panjang. Apa yang akan kamu ceritakan sambil mewariskan itu ke generasi penerus? Yang aku ceritakan, mungkin yang akan aku ceritakan adalah bukan tentang aku atau Srikayanya ya, dan mungkin juga karena aku nggak terlalu, untuk sekarang nggak terlalu tahu banyak tentang sejarahnya juga, aku nggak akan itu yang utamanya aku ceritakan ke penerus aku, tapi mungkin lebih ke semangat teman-teman aku di 2-3 tahun terakhir ini, dimana kita tuh sebelumnya kan kita sangat jauh sama budaya ya, di tahun 2000-an awal itu kita sangat jauh sama budaya, dan gimana orang-orang ini teman-temanku perempuan-perempuan ini sangat bersemangat untuk mendekatkan diri kembali ke kebudayaan wastra dan kebaya, lebih ke situ sih. Kayaknya sih. Jadi itu lebih ya. ke cerita semangat dari the community itu sendiri. Versi Alma apa? Kayaknya sama deh, karena kayak cerita-cerita itu tuh karena it's easy kalau kita bisa ngelihat ke sejarah dan membaca semua perempuan-perempuan hebat yang memakai kebaya gitu. Tapi kita juga harus ingat, kita juga perempuan yang hebat loh di modern ini gitu. We have all of this choice and all of this story gitu. Dan sama kayak tadi yang di-mention sama Tifa, seru banget ngelihat akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang mau belajar dan mau praktisi pemakaian wastra dan kebaya dan baju-baju adat, tapi di stylingnya sesuai sama kita. Jadi ada cerita tersendiri, dan nanti it's really exciting untuk tahu nanti cerita ke depannya dan cerita yang akan diteruskan tuh seperti apa. Gitu. Malah itu yang bikin penasaran. Nah makanya buat yang masih penasaran karena belum nonton filmnya, langsung aja ke YouTube-nya Indonesia Kaya, nonton film pendek Jalan Pulang karya Bramski, persembahan dari Bakti Budaya Jarum Foundation. Karena itu bukan cuman ceritanya menyentuh, terus udah gitu secara visual juga di mata tuh enak banget dipandangnya, dan bikin kita jadi semakin semangat untuk mengembangkan budaya, tapi di satu sisi juga tetap bisa mengekspresikan diri sesuai lah, relate dengan perempuan modern zaman sekarang kayak kita ini. Oke, Alma dan Tifa, terima kasih udah hadir. Sebelum kita dadahan, aku pengen minta pesen nih dari kalian. Buat perempuan-perempuan Indonesia atau perempuan muda Indonesia yang pengen mulai berekspresi dengan kebaya tapi masih ragu, kira-kira pesannya apa? Dari Alma dulu mungkin. Oke, kalau pesan aku mungkin lebih ke kebaya dan wastra itu mendarah daging banget sama perempuan Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana lagi quarter life crisis atau kayak bingung atau pengen trying to figure out themselves, mungkin coba dari apa yang kita pakai di badan kita, karena dari semua jahitan, dari weaving and weft of wastra itu tuh ada pesan dan moral dan doa dari mungkin yang sebelumnya ada atau nenek moyang kita. So maybe itu sih, kayak kebaya dan wastra itu bagian dari identitas kita, jadi jangan takut, jangan sungkan, jangan intimidated. Nggak apa-apa, itu juga it's part of us. So take space in it and use it and wear it. Oke, thank you. Yay. Versi Tifa gimana? Kalau dari aku, cobain dulu. Cobain dulu. Karena kalau aku nggak nyobain juga aku nggak akan menemukan diriku. Sekarang. Jadi dicoba aja dulu. Coba dulu aja. Baik, kalau begitu. Thank you sekali lagi sudah main ke sini dan udah berbagi cerita personal juga. Thank you. Semoga kalian berdua tetap bisa terus menginspirasi lebih banyak lagi orang dengan ekspresi-ekspresi yang bebas lewat gaya dan berkebayanya kalian. Thank you so much ya. Sehat-sehat selalu. Itu dia friend, ternyata pada saat kita melihat kebaya itu bukan sesuatu yang kaku, ini bisa menjadi
ingatan ya buat kita bahwa budaya yang diwariskan itu akan terus relevan jika maknanya itu terus dibangun secara personal dan tentunya ya akan menjadi bagian dari kehidupan kita yang indah dan penuh makna sebagai perempuan Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan jangan lupa tonton podcast-podcast lainnya dan tentunya Culture Talk Female Circle akan kembali lagi dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. Ya, sampai jumpa. Dadah.